Tuh, Sakit. sakit. Padahal sakit. Enggak sakit. Gimana sih rasanya terpapar COVID-19 saat sedang hamil? Jujur, sebenarnya ini adalah salah satu ketakutan terbesar aku. Tapi siapa sangka, qadarullah, ternyata tetap tertular justru di rumah sendiri. Rasanya kan aku ceritakan di akhir video, jadi tetap tonton video ini sampai akhir ya. Aku mau sekalian update perkembangan kehamilanku selama trimester kedua kemarin, yaitu mulai dari minggu ke-13 sampai ke-28. Tentunya banyak perubahan yang terjadi selama periode ini. Selain banyak perubahan pada tubuh, perkembangan janin juga sangat pesat. Trimester kedua biasanya jadi periode yang paling ditunggu-tunggu setelah melewati trimester pertama yang sangat sulit, karena biasanya di periode ini ibu hamil mulai mendapatkan tenaganya kembali dan nafsu makan yang membaik dibanding sebelumnya. Selain itu, pada sebagian orang ada yang namanya pregnancy glow. Seperti di kehamilan pertamaku, aku termasuk satu dari sebagian orang yang beruntung mendapatkan pregnancy glow ini. Kulit tampak lebih sehat, rambutnya tebal dan bersinar, termasuk di kehamilan kedua ini. Terus di bulan keempat biasanya kita udah bisa lihat jenis kelamin si adik bayi. Jadi pilihannya ada di masing-masing individu. Kalau aku kebetulan emang waktu USG udah lihat sendiri, jadi nggak mungkin dirahasiain lagi. Dan aku merasa lebih nyaman juga, jadi bisa mempersiapkan nama dan baju-bajunya dengan lebih matang dan penuh kepastian. Nah, selain fakta-fakta tadi, di trimester kedua ini kita mulai merasa lebih terikat sama janin. Karena kita udah bisa mulai merasakan gerakan bayi di dalam perut. Berbeda tiap orang dan tiap kehamilan, kapan kita bisa merasakan ini. Ada yang dari 12 minggu bahkan. Kalau aku di kehamilan kedua ini mulai merasakannya dari 14 minggu. Di trimester kedua ini adalah saat dimana kita rasanya bisa makan semuanya. Apalagi kalau sebelumnya makan apapun gak enak. Jadi seperti pengen balas dendam. Tapi ingat, apa yang kita makan akan lebih dulu diambil nutrisinya oleh janin kita di dalam perut. Jadi kalau sampai ada junk food atau lemak jahat, tubuh kita yang akan kena akibatnya. Jadi walaupun nafsu makan kita tidak terkontrol dan kita ngidam makanan manis, berlemak, banyak goreng-gorengan dan tepung, tetap coba tahan. Bukan tidak boleh sama sekali, tapi tetap lebih baik kalau dikurangi. Jadi usahakan sebisa mungkin cari penggantinya yang lebih sehat. Saat pengen ngemil yang manis-manis, coba ganti dengan buah yang manis. Ganti roti-rotian dengan yang berbahan gandum. Bisa dibikin sandwich atau olesi peanut butter. Makan es krim juga mungkin sangat menggoda, tapi banyak sekali gula di es krim yang bisa bikin kenaikan berat badan kita melonjak tinggi. Ini tidak bisa aku rem di kehamilan pertama, alhasil aku kesulitan menurunkan berat badan. Tapi aku belajar untuk kehamilan kedua ini dan sangat mengurangi makan es krim. Masih tetap makan, hanya tidak sesering dulu. Karena kita mulai bisa makan banyak, biasanya setelahnya akan ngerasa seperti makanannya nggak turun-turun dan tertahan di dada. Kita akan ngerasa seperti ada sensasi panas di dada. Ini mungkin nggak dialami semua orang, tapi salah satunya pada orang yang punya penyakit MAH karena naiknya jumlah asam lambung. Untuk mengatasi masalah ini, aku biasanya atur jadwal aku makan dan ngemil. Sarapan dalam jumlah yang sedikit, lalu 2 jam kemudian makan cemilan, dan tengah hari makan siang. Setelah itu cemilan buah di sore hari dan makan malam lagi setelah maghrib. Tapi tentu hal ini hanya membantu mengurangi sedikit gejalanya. Aku tetap masih sesekali merasakan seperti pengen muntah, hanya tidak separah saat di trimester pertama. Dan saran dari dokterku adalah untuk mengurangi makanan yang rasanya asam dan pedas. Ini sebenarnya agak susah, tapi tetap berusaha memotivasi diriku untuk memberikan yang terbaik untuk kesehatanku dan bayi di dalam perut.
Memasuki trimester kedua, sebelum perut membesar, aku sudah mulai melakukan perawatan khususnya di bagian perut untuk menghindari timbulnya stretch mark. Aku pakai bio oil setiap hari, terutama setelah mandi dan sebelum tidur. Dan memang terbukti di aku karena tidak ada stretch mark di perutku. Tentu ini kembali pada genetik dan mungkin cocok-cocokan juga sama produk perawatannya pada masing-masing orang. Yang penting kita ikhtiar aja dulu. Bisa juga pakaikan stretch mark oil atau krim di bagian tubuh lain yang rentan membesar, seperti paha, tangan, pinggang, atau dada. Selain itu, karena perubahan hormon selama kehamilan ini, melanin di tubuh kita meningkat. Melanin itu sel yang menentukan pigmen di kulit kita. Jadi biasanya akan muncul seperti noda-noda hitam di beberapa bagian tubuh kita. Nah, salah satunya yang aku alami sih di perut yang namanya linea nigra. Ini bisa memudar nanti setelah melahirkan. Selain itu juga, banyak yang ngalamin kulit muka jadi ada spot hitam atau bahkan jadi kusam aja gitu. Nah, buat mencegah ini, kita harus lebih rajin pakai sunscreen karena kulitnya jadi lebih sensitif dan pigmennya tinggi. Jadi sunscreen bisa meminimalisir perubahan warna kulit yang ekstrim. Ini pasti jadi salah satu hal yang paling ditunggu sama ibu hamil, terutama kalau ini adalah kehamilan pertama. Pasti nggak sabar pengen lihat baby bump, kapan akan besar dan terlihat. Apalagi tambah banyak orang yang tanya, kok belum kelihatan hamil? Karena di trimester pertama hanya kamu dan orang terdekatmu yang tahu kalau kamu hamil. Dan mungkin kalau kamu naik kendaraan umum, tidak ada yang memberikan tempat duduk untuk kamu karena kamu tidak terlihat hamil. Padahal kamu sedang mual-mualnya. Tapi kamu masih harus tetap bersabar sedikit lagi karena tidak semua perempuan akan terlihat kehamilannya di awal trimester kedua. Pada kasusku, kehamilan pertamaku baru terlihat saat usia kandunganku di pertengahan bulan ke-6. Tapi di kehamilan keduaku ini, baby bump sudah terlihat di pertengahan bulan ke-4. Tentunya ini terjadi karena perubahan tubuh sejak kehamilan anak pertama, di mana otot perutku sudah tidak sekencang sebelum aku hamil. Jadi bersabar saja menunggu baby bump, dan kalau kamu terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan atau komentar orang tentang perutmu, saranku adalah tidak usah diambil pusing, karena kita tidak bisa kontrol orang lain. Kitalah yang bisa kontrol perasaan kita dan cara kita menerima sikap orang lain terhadap kita. Jadi berpikir positif aja demi kebahagiaan kita dan kesehatan janin. Seiring bertambahnya ukuran perut kita, kebiasaan tidur lumayan menjadi berubah karena nggak semua posisi bisa bikin kita nyaman, terutama posisi rebahan. Kalau bisa dihindari, dilakukan terlalu lama karena akan mempengaruhi aliran darah ke rahim, dan efeknya kita juga jadi sesak dan pusing. Jadi posisi yang paling memungkinkan adalah tidur miring. Tapi tidur miring pun bikin cepat pegel ya. Posisi yang disarankan adalah miring ke kiri karena paling bagus aliran darahnya, jadi nggak ada gangguan untuk aliran nutrisi ke plasenta dan menghindari kram juga untuk ibu hamil. Tapi biar nggak cepat pegel, boleh juga kok sesekali ganti miring kanan. Dan kalau aku ganjel punggungnya dengan bantal ekstra atau guling, atau bisa juga pakai bantal hamil. Jadi sesekali aku senderkan punggungku ke bantal tersebut supaya tidak ada tekanan terus-menerus ke pinggul dan bahu yang biasanya cepat terasa sakit. Selain posisi tidur tadi, sebenarnya banyak juga ibu hamil yang merasakan gangguan tidur lain seperti aku. Mungkin ditambah efek sembuh dari COVID, tapi aku jadi mengalami insomnia. Ini udah aku konsultasikan juga sama dokter kandunganku, dan memang ini mungkin hal yang wajar terjadi sama beberapa ibu hamil. Kalau dibutuhkan, dokter akan meresepkan obat tidur yang aman untuk ibu hamil. Karena ini waktu saat kita merasa paling bertenaga, ada baiknya dimulai dari trimester kedua ini untuk mulai merencanakan gimana dan di mana kita mau melahirkan. Apakah di klinik dekat rumah, di bidan, di rumah sakit, atau mungkin di rumah. Siapa yang akan menemani? Dan dalam kasusku juga mempertimbangkan gimana menitipkan anak pertamaku dan anggota keluarga mana yang bisa ikut membantu. Aku mempersiapkan catatan jadwal makan anakku dan apa aja menu yang biasa dia makan. Aku juga mempersiapkan tas untuk menginapnya terpisah dengan hospital bagku. Kalau kita memilih melahirkan di rumah sakit atau klinik, ada baiknya kita juga menanyakan informasi selain biaya, seperti apa saja yang disediakan di rumah sakit, prosedur emergensinya, berapa orang yang bisa ikut menemani, bolehkah kita bawa peralatan video dan timnya apabila pakai pihak ketiga untuk merekam. Persiapkan juga pasangan kita tentang apa yang kita butuhkan, seperti support secara emosional, seperti apa yang kita harapkan, batasan apa yang perlu mereka jaga, dan sebagainya agar proses melahirkannya menjadi lebih nyaman.
Seperti janji aku di awal video, aku akan cerita gimana rasanya positif COVID-19 saat sedang hamil. Jadi aku terpapar di usia kehamilan sekitar 5 bulan, padahal baru aja mulai menikmati masa kehamilan yang nyaman setelah sebelumnya mual muntah parah atau hyperemesis gravidarum. Saat awal sadar kalau aku sakit, aku mengalami pusing hebat dan kehilangan tenaga. Jadi aku hampir seharian penuh berbaring terus di kasur. Sampai tidak lama suamiku merasakan gejala yang sama. Akhirnya kita memutuskan untuk swab tes PCR yang hasilnya positif. Banyak yang aku rasakan, mulai dari kehilangan tenaga, pusing, tidak enak tenggorokan, kehilangan indera perasa dan penciuman, dan tentunya stres. Untungnya bedanya dengan mual muntah di awal kehamilan, walaupun mulutku terasa pahit dan makanan tidak ada rasa enaknya sama sekali, aku masih bisa memaksakan makan makanan berkuah dan tanpa bumbu yang kuat, tanpa muntah. Jadi mungkin ini salah satu faktor yang memperbaiki imun tubuhku. Selama sakit ini, aku minum vitamin yang diresepkan dokterku, ada juga antibiotik dan beberapa obat lain. Jadi kalau sampai ini terjadi sama kamu, pastikan untuk konsultasikan dulu sama dokter kandungan. Selama 1 minggu kurang lebih aku merasa sakit dan 1 minggu lagi mulai memulihkan tenaga yang hilang sambil isolasi mandiri. Tapi saat kondisi tubuhku sudah membaik, aku malah jadi insomnia. Akhirnya semakin banyak kekhawatiran akan kehamilan dan kesehatan janin. Belum lagi ditambah pemicu stres yang lain. Pokoknya aku sangat bersyukur karena di saat seperti itu aku memiliki keluarga yang bisa menemani, membantu, dan support system yang baik, yang tidak banyak menuntut, karena aku harus fokus pada pemulihan kesehatan aku demi janinku, serta mengurus anak pertamaku. Cukup sulit memang, tapi Allah masih menolongku, mengurangi stresku, dan mengembalikan kesehatan kami sekeluarga. Jadi aku lumayan bisa tidur lebih baik setelah itu. Setelah semuanya pulih, rumahnya aku bersihkan dengan disinfektan seperti di video ini. Tadinya ingin panggil jasa penyemprot disinfektan, tapi karena masih ragu-ragu, jadinya aku lakukan sendiri. Aku juga mengelap semua permukaan yang sering dipegang dengan disinfektan. Semoga pengalamanku ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe kalau belum, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.